Jokowi sahkan revisi Undang-Undang Desa. Kepala desa dapat tunjangan anak dan pensiun. Astaga, sejak kapan Kades sudah dapat uang pensiun? Kayak gini nih, bikin APBN kita jebol, terus makin banyak utangnya. Ini kebijakan yang ngawur. Presiden Jokowi mengesahkan revisi Undang-Undang Desa. Dalam belai terbaru itu, Jokowi menetapkan perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun per periode. Jadi, undang-undang itu memungkinkan Kades menjabat selama 16 tahun untuk bisa dipilih lagi ke periode selanjutnya. Yang bikin kesal daripada undang-undang itu adalah isinya yang ini nih, ada pasal ini. Selain perpanjang masa jabatan Kades terpilih saat ini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 juga mengatur pemberian tunjangan purna tugas atau pensiun dalam bentuk uang atau setara. Ketentuan ini belum diatur dalam regulasi terdahulu. Gila. Mind blowing banget nih. DPR ada pensiunan, enak banget. Ini Kades ada pensiunan, tunjangan segala macam. Bayangin, ini balas jasa ini. Gimana keadaan APBN kita? Bakalan nambah utang lagi, pasti udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat EJ Channel semua, ini saya dapatkan kumpulan beberapa video pendek yang tentu ini bisa menjadikan pegangan untuk kita bahwa negeri ini memang tidak sedang baik-baik saja. Banyak hal-hal yang kontradiksi, banyak hal-hal yang paradoks, banyak hal-hal yang membingungkan, sehingga rakyat hari ini kebingungan mau berpijak di kaki yang mana, mau mencontoh pemimpin siapa gitu, ketika para pemimpin hanya menunjukkan hal-hal yang membingungkan rakyatnya saja. Kita lihat kemudian di thumbnail yang sudah saya buat ini menyesatkan. Jadi kita dengar kemarin Jaksa Agung dan Mendagri, Jaksa Agung Pak Burhanuddin ya, dan itu santer lah ya, menjadi rahasia umum, itu didorong oleh PDIP, ditempatkan sebagai jaksa agungnya oleh PDIP. Kemudian Mendagri kita dengar juga itu orang dekatnya PDIP juga. Jadi kita memang tidak sedang membahas PDIP, tapi kita sedang membahas orang-orang yang berdekatan ini dengan PDIP. Bukan karena PDIP-nya juga, tapi karena kelakuannya, karena statement-statementnya yang membuat sakit hati rakyat. Yang kita melihat bahwa kebijakan-kebijakan yang mereka buat itu tidak dengan hati, tidak menggunakan empati, sehingga cara-caranya banyak yang tidak adil, yang berat sebelah. Contoh ini gitu, ketika dibilang kalau Kades, nah, kurang lebih lah ya kalimatnya, nanti kita lihat videonya. Kalau Kades terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, jangan dijadikan objek pemeriksaan katanya. Mungkin mereka belum paham bagaimana cara mengatur tata kelola keuangan dan segala macam. Loh. Kok bisa? Dia kan, Kades itu kan pemimpin. Bahkan bisa dibilang kalau Kades itu tentu orang yang paling hebat di desanya. Kan begitu. Kenapa? Karena dia jadi pemimpin di desa. Masa sih selevel Kades bisa tidak paham cara mengelola keuangan? Barangkali dia juga harusnya kan tidak mengajukan diri sebagai Kades kalau dia tidak punya keyakinan bisa mengelola keuangan desa. Nah, sekarang kita dengar nanti kurang lebih statement dari Pak Burhanuddin ini, Pak Jaksa Agung kita. Mereka ya jangan dijadikan objek pemeriksaan lah, nanti kita buat aturannya lah. Kasihan mereka kalau nggak paham. Ya, bagaimana dengan orang-orang swasta yang juga tertangkap KPK? Kan mereka bisa saja berdalih, pengusaha atau yang lain yang terkait ya. Oh, kami tidak paham, harusnya kami juga diberikan pengecualian. Rusak negeri ini kalau begitu. Kenapa nggak dipersiapkan sejak awal gitu loh? Bahwa syarat menjadi kepala desa gitu saya adalah orang yang mampu mengerti tata kelola keuangan. Ini kan berbahaya. Dalam pandangan rakyat jelata saja, ini akan dijadikan amunisi, ini akan dijadikan alibi. Lah, tenang aja, kita korupsi saja sebanyak-banyaknya. Kenapa? Nggak akan diperiksa kok. Pak Jaksa Agung sudah bilang begitu, Pak Mendagri menyetujui, kan repot kalau begitu. Tentu saya paham mengerti maksud dari Pak Jaksa Agung dan Mendagri. Agar sesuai dengan yang dikatakan Luhut, negara-negara maju nggak ada OTT tuh.
Padahal Hong Kong banyak juga ya, negara maju itu Hong Kong. Banyak juga OTT, penangkapan. Bukan terkait dengan itu. Justru kalau kita ingin menegakkan sebuah aturan, kita ingin masyarakat kita menuruti aturan yang kita inginkan, maka harus ada punishment dan harus ada reward. Jadi orang yang tidak korupsi harusnya memang diberi hadiah. Nah ini yang memang belum ada barangkali ya. Tapi punishment-nya harus berat sekali. Itu kalau pakai teori pendekatan psikologi ya. Punishment-nya misalkan kayak di Cina itu. Hukuman mati, gantung, tembak mati gitu. Tapi yang nggak korupsi ganjar aja gitu, kasih hadiah gitu. 10 kali lipat dari gajinya gitu. Diberikan hadiah apa dan sebagainya. Kan harusnya tata kelolaannya itu mengikuti prinsip-prinsip psikologi seperti itu. Bukan kalau benar dibiarkan, ya, tapi kalau salah dibiarkan, kalau benar nggak diapa-apain, kan keenakan dong merekanya gitu. Nah, tentu kita juga akan mendengar, kita akan menyimak video-video lain yang terkait dengan kata kuncinya yang dari menyesatkan ini, juga dari Gus Yakut yang mengatakan bahwa 1-2 tahun yang lalu ya menegaskan bahwa tidak ada penggunaan dana haji untuk penggunaan bisnis disimpan di satu tempat kemudian itu menghasilkan. Tapi Pak Wapres bilang itu memang digunakan, itu diputarkan uang itu. Gimana yang benar? Mana yang sesat kalimatnya? Nah, kita jadi ingat kata-kata yang disampaikan oleh Cak Nun, bahkan oleh almarhum Zainuddin MZ. Nah, kita akan lihat satu-satu ya. Tapi kita akan masuk dulu ke penyampaian dari Burhanuddin ST. Ini video pendek, kita lihat, kita dengarkan. Aduh, sebentar. Ada yang menggelitik sebenarnya pada kami. Kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan adanya keluhan yang sampai ke kami, demikian juga keluhan ke Pak Mendagri, adanya kepala desa, ya, kepala desa yang menjadi objek pemeriksaan. Saya perintahkan pada kalian, apabila ada laporan tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa, renungkan dulu oleh kalian. Kepala desa itu adalah seorang swasta, bahkan di kampung yang tidak ngerti aturan bagaimana keuangan pemerintah. Kemudian kalian jadikan objek pemeriksaan. Tolong, jangan lakukan itu. Saya akan buat aturannya. Jadi kalau ada dugaan tindak pidana korupsi, jangan dijadikan objek pemeriksaan. Sadarilah, mereka ini orang swasta yang tidak mengerti aturan keuangan. Aneh sekali negeri ini. Kok memberikan pengecualian pada seorang pemimpin? Kan logikanya begitu tadi. Kalau pemimpin itu meskipun di skup desa, dia pasti sedikitnya tahu apa yang menjadi aturan ketika dia menjabat sebagai seorang kades. Kan jangankan kades, aparat kadesnya saja kan nggak boleh korupsi. Siapa lagi? Semua level pejabat kan tidak boleh korupsi. Kenapa kemudian untuk kades dikhususkan? Ini akan menjadi presiden buruk ya.